Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah, sidang jemaat Tiranus, sidang jemaat Bukit Kasih, sidang jemaat Kalisari, dan bahkan yang di Bali. Terima kasih kalau engkau sudah diberkati, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sudah tolong kita berjumpa pada hari Sabat tanggal 16 Oktober tahun 2022 Masehi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di pertengahan bulan Oktober dan beberapa bulan ke depan kita sudah mengakhiri tahun 2022. Kiranya Tuhan tetap menolong saudara diberkati dengan sukacita. Amin. Ya. Kalau kita masuk di dalam tema bulan kita adalah umat yang bersekutu, maka pada hari Sabat atau Minggu ini kita ambil tema adalah bahagia karena persekutuan, ya. Bahagia karena persekutuan. Dan itulah menjadi kerinduan kita, kerinduan saya, kerinduan Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, siapa yang tidak suka dengan berbahagia. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam ayat yang tidak asing lagi di dalam Mazmur 133 nyanyian Ziarah ini ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini luar biasa karena senantiasa orang merindukan seperti ini, seperti Mazmur di mana Daud melakukan satu keadaan ziarah, dia bersuka cita, menengok ke belakang bagaimana Tuhan itu sudah menolong dengan luar biasa. Dia percaya hari ini dan percaya akan masa depannya. Di situ saudara lihat judulnya ya, di dalam perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. Saya bacakan buat saudara, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang tidak bersuka cita pagi hari ini kalau kita merasakan di dalam Mazmur 133 ini yang Tuhan sudah menolong hambanya Daud dan dia mengatakan betapa indahnya dan alangkah baiknya segala sesuatu yang terjadi kalau kita ini dalam keadaan bersekutu, dalam keadaan rukun, diam bersama-sama sehati sepikir, dan kemudian kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan di sana sekalipun banyak pergumulan, kita yakin saat kita bersekutu, kita tidak sendiri, saudara. Ya, firman Tuhan ditegaskan 2-3 orang bersekutu di dalam namanya, memanggil dia, memuji namanya, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku, Nas Mazmur ini sungguh luar biasa menggambarkan betapa bahagianya persekutuan dalam Tuhan. Dan ini menjadi satu kerinduan kita semuanya. Saya sebagai gembala rindu melihat keluarga lepas keluarga yang ada di dalam penggembalaan kami, yang Tuhan percayakan jemaat itu. Mereka hidup dalam keadaan rukun, dalam keadaan sukacita, dan kemudian mereka menerima berkat seperti embun yang dari Hermon. Jadi Hermon itu di perbatasan Lebanon, saudaraku ya, di perbatasan Lebanon Israel, ada satu gunung yang cukup besar dan biasanya memang di ujungnya itu ada saljunya, ya. Dan kemudian embun itu turun ke Yerusalem, jaraknya cukup jauh sebenarnya ya. 3 jam mungkin perjalanan atau 4 jam lewat tol begitu. Dan kemudian setelah turun di gunung-gunung Sion di Yerusalem, memang bukit-bukit Sion itu tidak setinggi daripada Gunung Hermon. Artinya berkat yang dari atas itu turun kepada kita semuanya. Berkat kerajaan surga, berkat bahagia, berkat apapun yang diberikan oleh Tuhan kita, itu kita merasakan dengan sukacita. Meleleh katanya ya, seperti minyak yang baik. Urapan Tuhan itu dari kepala sampai ke janggut, sampai ke leher jubah ini. Jadi kita dipenuhi dengan sukacita yang besar, minyak yang baru.
Bapak, Ibu, Saudara, ada hal yang perlu kita perjuangkan untuk kita mendapatkan seperti nyanyian ini, ya, seperti pujian, seperti mazmurnya Raja Daud. Dan yang pertama, Saudara, kita harus berani punya hati untuk memikul beban bersama dalam kasih-Nya. Saudara buka di dalam Galatia 6 ayat kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, hukum Kristus apa? Kasih, ya. Oleh sebab itu kalimat yang terjadi kalau saudara rindu di dalam keluargamu, di dalam rumah tangga, di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, dimanapun saudara ditempatkan, maka hendaklah saudara bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi kita diberi kasih itu untuk menjadi peka, saudara. Banyak hari ini orang, yaitu bukan urusan saya. Berapa kali orang melihat ya keluarga lepas keluarga bergumul, ya sudah itu urusannya. Setidaknya kita dalam mendoakan. Setidaknya kita mungkin tahu persis apa yang menjadi pergumulannya. Dan kemudian kita tolong, kita bantu dalam tanda kutip setidaknya. Saudara berdoa untuk dia. Saudara berdoa atas pergumulannya. Dan kemudian saudara dikatakan, haruslah engkau memenuhi hukumnya Kristus. Saudara, kalimat ini ada kalau saudara punya hati di dalam Kristus. Jadi persoalan rukun itu harus dimulai, hati kita penuh dengan kasih Kristus, maka kita bertolong-tolongan itu menjadi ringan. Bertolong-tolongan menjadi kalimat yang sederhana, tidak berat sebenarnya. Yang penting ada kasih Kristus, ya. Jadi bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi untuk memenuhi itu yang pertama, berikan hati saudara kesanggupan untuk memikul beban bersama dalam kasih-Nya. Kalau suami istri sepakat, kalau anak dan orang tuanya sepakat, luar biasa saudara. Rukun dan mendatangkan berkat. Yang pertama itu. Yang kedua, ada kerelaan dalam hati kita untuk kita tunjukkan bagaimana sih kita memelihara persekutuan itu. Saudara, persekutuan itu perlu dipelihara. Hubungan kita dengan Tuhan orang tidak tahu memang. Tetapi saat buahnya itu kita lihat, kita baca, kita rasakan, kita dengar, dan kemudian kita kecap. Orang ini kira-kira bersekutu baik tidak dengan Tuhan. Itu karena buah-buah pemeliharaan yang ada. Saudara buka di dalam Efesus 4 ayat 2-3. Efesus 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini persoalan hati, saudara. Lemah lembut, sabar. Ya. Jadi yang diminta oleh Tuhan, engkau harus menunjukkan kerelaan hatimu di dalam memelihara persekutuan seperti apa. Engkau harus punya modal rendah hati. Jadi bertolong-tolonganlah itu di dalamnya ada rendah hati, ada lemah lembut, ada sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, ya, saling membantu. Ayat berikutnya katakan ayat ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi di dalam persekutuan itu engkau memelihara, engkau tidak sanggup pasti untuk memelihara. Kita berapa lama sih dapat memelihara hubungan baik dengan seseorang? Mungkin hari ini saya dengan Bu Gembala bisa sukacita. Tetapi sore nanti bisa jadi beda pendapat. Kalau ini yang terjadi, saudaraku, tidak diikat dalam pemeliharaan kesatuan roh dan ikatan damai sejahtera, kita itu rawan, saudara. Ya, karena perbedaan pendapat yang meruncing itu pasti ada amarah, ya. Pasti akan terjadi sesuatu yang tidak rendah hati, hatinya jadi tidak lemah lembut, jadi tidak sabar, saudara. Saya belajar, Ibu Gembala juga belajar, dan saya percaya engkau juga harus belajar, saudara. Kenapa? Karena di dalam persekutuan ini harus dipelihara dengan kasih. Tidak mungkin persekutuan ini terus begitu, ya,
kuat terus enggak. Senantiasa pasti ada dinamika, ada naik turunnya, ada grafiknya. Kadang-kadang kita ini egois, kadang-kadang kita rendah hati. Nah, di saat itulah kalau kita tidak memakai hukum Kristus, kalau kita tidak memakai kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, buyar. Rumah tangga bisa bubar, ya. Pelayanan bisa bubar. Pekerjaanmu bisa bubar. Apapun yang kau kerjakan bisa jadi karu-karuan. Tidak karu-karuan, saudara. Ya, kenapa? Tidak ada kasih yang mengikat. Jadi ini modal dasar supaya kau berbahagia. Nah, tujuan Tuhan, kalau kita persekutuannya itu menghasilkan kebahagiaan, tujuannya apa? Kita itu jadi berkat. Kalau orang itu melihat kita bahagia karena Tuhan, bukan persoalan kita punya uang atau tidak, punya duit atau tidak, bukan persoalan, tetapi hati kita lah persoalannya. Dan kemudian dampak dari kebahagiaan sukacita dari persekutuan itu membawa kita pada jiwa-jiwa untuk dibawa pada keselamatan. Itu tujuannya. Bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa pada keselamatan kalau diri kita tidak bahagia, kalau di dalam diri kita tidak ada persekutuan yang baik. Jadi persekutuan itu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Itu ketransfer dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih suam-suam kuku, orang-orang yang tawar hati melihat, orang ini kok bahagia sih? Iya, karena persekutuanku dengan Tuhan baik, karena persekutuanku dengan sesama juga baik. Dan akhirnya apa? Orang akan melihat mujizat dinyatakan dan keselamatan terjadi. Coba kita lihat di ayat yang terakhir ini. Kisah dari para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Ini seringkali saya sampaikan kepada saudara. Kisah 2 ayat 46 sampai 47. Saya bacakan. Dengan bertekun dan dengan sehati, itu berarti bersekutu, sukacita. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir rukun. Dari keluarga satu kepada keluarga yang lainnya. Ada kebahagiaan dan makan bersama-sama dengan apa? Gembira, dengan tulus hati. Jadi dampak dari sebuah persekutuan adalah kebahagiaan, ketulusan, dan sukacita. Saya rindu Raja Wali Anugerah dengan seluruh cabang dan pos PI-nya ada sukacita, ada bahagia, dan kemudian ada ketulusan hati. Dampaknya apa, saudara? Ayat 47 katakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jadi kunci daripada Raja Wali Anugerah itu sebenarnya ini. Ya, silahkan cara-cara yang lain, saudaraku. Tetapi di dalam Raja Wali Anugerah ada satu ikatan yang kuat. Meskipun kami di Sidoarjo, kami ada di Surabaya, kami ada di Bali, kami ada di Sumba, kami ada di mana saja. Yakinlah, kita merasa satu saudara. Dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah itu. Untuk apa? Diselamatkan. Tujuan daripada bahagia dalam persekutuan adalah keselamatan jiwa. Puji nama Tuhan, engkau diberi kekuatan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.